Lagi berat. Lagi berat. Kalau sekjen ini kan berat, ini kan dibikin Mr. Gio. Milih enteng juga bisa. Ada jalan. Ya kan sama kayak lu treadmill, Bos. Lu treadmill ngapain lu naik-naikin? Iya kan makanya aku bilang. Yang gini juga bisa kan? Kenapa lu naik apa sih istilahnya? Elevation. Iya kan? Iya. Baru lu rata aja bisa. Ya sudah, makanya ini sekarang elevation atau enggak, ini kan apakah ini pengkhianatan? Kan enggak. Ini kan lu beda jalan aja, beda biasa pilihan aja. Ya. Lu mau jalan yang begini atau lu mau jalan yang begini, gitu aja. Itu kan pilihan-pilihan sendiri gitu. Jadi menurut saya sih hatinya Bu Mega itu sadar nggak sadar sekarang sudah kepada Puan gitu. Tapi ya mungkin dengan diskusi kita ini saya mau mengatakan, udah Bu, tegasin aja. Memang suksesi PDI Perjuangan itu adalah Mbak Puan. Tapi kan, karena itulah hukum besi dalam kekuasaan menurut saya dalam sejarah umat manusia. Hukum besi ini, Bos. Ini udah kayak sisi gelap kekuasaan. Hah? Hukum besi. Hukum besi kekuasaan, bahwa yang namanya suksesi itu nggak boleh mendua. Kabur, nggak boleh samar, nggak boleh mendua. Sukses itu satu. Sukses itu harus satu. The next siapa? Gitu. Kalau nggak akan terjadi ketegangan besar, pertarungan besar kayak kita cari suksesornya Pak Jokowi kan, tarungnya gila-gilaan nih tiga ini kan. Sederhana aja begini. Seandainya kemarin Pak Jokowi blessingnya kedua kan, sinyalnya dua, Prabowo dan Ganjar. Ini 2 putaran, Bos, nggak ada yang menang. Loh iya dong. Blessingnya ke Prabowo, blessingnya ke Ganjar. Apa suara yang 80% itu akan 58% kepada Prabowo? Enggak. 40 ke Prabowo, 40 ke Ganjar. Enggak ada yang menang. Bagi roto ya. Iya. Jadi suksesi itu berbahaya kalau dia tidak jelas. Kalau dia nggak definitif, dia nggak final. Contoh aja deh kerajaan-kerajaan di Jawa misalnya. Iya. Apa yang betul, ya kan waktu itu kan disputingnya lama banget. Betul. Ya tontonlah film-film di Netflix soal lahirnya kerajaan Inggris misalnya kan. Arthur ya, kalau nggak salah itu judulnya Kingdom itu. Jadi bagaimana terjadi persaingan antara anak dengan anak, dan itu akan tercipta kalau masing-masing itu dikasih iming-iming, semuanya itu diberikan harapan bahwa ya gua bisa gitu. Jelas aja dari awal ini penerus. Dan makanya juga di dalam sistem kerajaan itu juga ya yang jadi raja itu yang sulung, karena itu kan cara atau indikator paling mudah untuk mengatakan siapa penerus gitu. Iya kan? Siapa yang paling sulung, laki-laki dia. Itu adalah pelajaran dari sejarah umat manusia puluhan ribu tahun, bahwa untuk melahirkan pemimpin yang pasti itu harus ada kriteria yang jelas. Nah, ketika dikatakan laki-laki kemudian anak paling tua, menurut saya pesannya adalah bukan laki-laki dan bukan anak paling tua sesungguhnya. Pesannya adalah bahwa suksesi itu mutlak. Suksesi itu final. Hukum besi. Nggak bisa lu tawar-tawar. Karena kalau lu tawar-tawar, maka kemudian melahirkan ketidakpastian. Ketidakpastian akan berujung kepada perpecahan. Perpecahan akan berujung pada kehancuran. Walaupun mungkin indikator ini bisa salah orang kan, yang nomor 2, nomor 3 lebih bagus orangnya misalnya ya. Nah, itu kayak George dan Jeb aja nih. Iya. Dibanding anak sulung ini. Iya, tapi tadi itu justru bahayanya di sana. Ketika anak nomor 2, nomor 3 merasa dia lebih jagoan daripada nomor 1, nah itulah bibit-bibit pemberontakan tuh udah mulai lahir. Bibit-bibit perpecahan itu akan lahir. Makanya dikunci. Pokoknya paling tua nih, pinter atau goblok ya dia dialah yang berhak. Wahai adik nomor 2, kamu akan dapat konsesi-konsesi yang mungkin sangat nikmatnya kalau kamu membantu dan mendorong kakakmu. Itulah nanti manajemen pemerintahan pada fase selanjutnya. Itulah tugas orang tua. Menurut saya secara ironisnya ternyata hal itu sampai sekarang pun masih berlaku. Atau ironis atau humanisnya? Ya ironisnya, itu kan zaman kerajaan, Bos. Enggak. Ada hukum-hukum besi yang institusi lu udah zaman modern pun sebetulnya juga prinsip dasarnya nggak berubah. Kalau menurut saya ya. Ya kan dalam kehidupan tuh selalu ada apa istilahnya ini, transformation and continuity kan. Betul. Continuity and change. Iya. Iya. Jadi manusia ini kan sekarang makin maju, makin pinter, instrumennya makin macam-macam, teknologinya makin luar biasa. Tapi kan dasar-dasar kehidupan manusia kan masih sama. Malam bakar menyan juga kan. Iya kan? Bahkan mandiin keris juga kan. Iya. Walaupun sudah progresif. Iya. Kan kayak kawan lu Gusti Bre Raja kan. Waduh. Raja Solo kan. Iya.
Walaupun dia kuliah Fakultas Hukum UI, Tetap tradisi internasional, tapi ya tetap aja satu suruh manusia dia. tradisi. Iya, tetap satu suruh, tetap gini-gini dia kan. Iya, Iya iya. kan? Tetap aja ada continuity-nya ya dalam setiap kelembagaan. Ya, kembali kepada dasar-dasar karakteristik manusia kan, mencari kenyamanan, menghindari ketidaknyamanan kan gitu. Berarti anak ketiga itu agak sulit. Bagaimana? Tapi gini, Untuk- Mr. Q. Ini kan kalau bicara kekuasaan ya. Iya. Kita bicara institusi kekuasaan ya, bukan bicara pada sektor-sektor kehidupan yang lain ya. Kalau bicara misalnya menjadi profesional ya silakan masing-masing Nih, mau punya ini profesi masih soal apa. PDI nih, saya mau tanya Mr. Q nih. Yang juga dirilis oleh PDI Perjuangan ketika itu adalah tim pemenangan Pilkada 2024. Nah, saya bacakan nama-namanya nih ya. Kalau pengarah udah pasti Bu Mega sama Sekjen Hasto, ya kan. Ketua tim pemenangan Pilkada Adian Napitupulu, Sekretaris Bima Arya, Bendahara Charles Honoris, terus Direktorat Strategi Visi Misi dan Narasi Debat Andreas Pereira dan Boni Triana, terus Direktorat Data Survei Iman Suhirman dan Iwan Muzami, sama Suwalijo, terus Direktorat Kajian Kiki Taher dan Aris Setiawan Yodi. Kira-kira dari nama-nama ini apa yang Itu warnanya siapa? iya. Warnanya ya dominan lah ya Pak Sekjen lah ya. Pak Sekjen ini kan sangat dominan sekarang ini. Walaupun tetap ada akomodasi politik juga di situ. Pak Sekjen ini sekjennya siapa? Sekjennya Sekjen Mas Nanan atau sekjennya Mbak Puan? Sekjennya Mas Nanan. Secara formal sekjennya Bu Mega ya. Oh, iya, Tapi kalau pasti. secara informal sekjennya Mas Nanan. Lebih dekat dengan Mas Nanan. Bahkan saya pernah mengatakan dari jauh-jauh hari, kalau misalnya orangnya Mbak Puan atau ya yang dekat dengan Mbak Puan yang jadi sekjen, orangnya namanya Ahmad Basarah. Gitu. Jadi kita lihat tahun depan itu apakah di Kongres yang akan datang sekjennya masih Mas Hasto atau ganti, katakanlah dengan Basarah. Oh, Kalau ya balik lagi ya pada diskusi kita, kalau betul-betul Bu Mega itu sepemikiran bahwa yang namanya sukses itu harus mutlak, sekjen itu nanti harus Basarah. Karena sekjen ini yang akan menjadi sekjennya Bu Mega dan akan menjadi sekjennya Mbak Puan. orangnya Puan banget. Iya, gitu. Jadi Ada nggak hubungannya kemarin? sinkronisasinya, Iya. tim sinkronisasinya Basarah namanya. dari Bu Mega ke Mbak Puan, itu tim sinkronisasinya nanti namanya Ahmad Basarah. Ada nggak hubungan? Tapi kalau sekjennya nanti masih Mas Hasto, ya barangkali teori kita ini nggak diterima, nggak berlaku, bahwa ya suksesi tetap akan ada di tangan Mas Nanan gitu. Iya. Kenapa Bang Baskara? Hah? Kenapa Baskara? misalnya? Karena Baskara itu adalah orang yang ditugaskan oleh Pak Taufik Kemas untuk mendampingi Mbak Puan. Ada hubungannya ya? Semua orang yang dekat dengan Pak Taufik itu dititipin dalam tanda kutip untuk membantu dan mengawal Mbak Puan. Kan waktu Pak Taufik jadi ketuanya alumni GMNI itu ya Ika. sekjennya kan Baskara. Oh, bantu Pak Taufik ketua Iya, ya, sekjennya Basarah. Dan kemarin kita lihat aja nih paling mutakhir 1 Namanya Juni. Ahmad Basarah ya, tapi sering dipanggil Baskara Iya, ya. Bang Baskara, iya. Peringatan Hari Pancasila ada 1 Juni. Ketika Bu Mega dan seluruh elemen utama PDI Iya. Perjuangan Iya. berupacara di ND, Iya. Bang Baskara memilih untuk bersama Presiden Jokowi di Dumai. Meskipun sebagai wakil ketua MPR. Nggak ya, ini gua ngelihat Iya nih. benar. Mbak Puannya jalan tengah, Nggak datang dua-duanya. nggak datang. Di ND nggak datang Mbak Puan. Aku nggak tahu ya. Nggak lihat saya. Coba ya. cek deh, Nggak tahu. kayaknya Nanti nggak coba ada ya. dicek Coba ya. cek. Pemirsa tolong cek. Tapi yang pasti Tapi di Dumai Bang nggak ada. Baskara di Dumai. Yang pasti di Dumai nggak ada Mbak Puan. Iya, Bang Baskara di Dumai. Saya lihat acaranya, kemudian yang membacakan Pancasila ya. Saya lupa itu nggak terlalu jelas itu. Pokoknya yang harusnya dibacakan oleh Mbak Puan digantikan oleh Lanyala Mataliti sebagai ketua DPD RI. Padahal ya ikon Pancasilais di PDI itu yang paling Pancasilais itu ya Bang Ahmad Basarah Ahmad ini kan Basarah, sekarang kan. Oh, gue ingat banget waktu dia dilantik jadi wakil ketua MPR, waktu itu kebetulan gue masih di MPR jadi staf waktu itu. Pak Zul Kifli Hasan itu manggil dia Profesor Pancasila. Iya betul. Profesor Pancasila. Betul, Ini betul. tambahan
pimpinan baru MPR kan dia Betul. tambah Iya, kemudian kan waktu Iya, itu kan, betul. nggak yang dari awal itu dia. Ya gini, Hasil kompromi MD3 kalau kita ya, bicara MD3. Hari Pancasila, ini kan sedang terjadi pertarungan wacana. Jadi tanggal 1 Juni ini menjadi arena, menjadi panggung pertarungan wacana antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Bu Mega kan sudah memisahkan diri kan dengan pangeran kegelapan dalam tanda kutip kan. Ya, saya ngomong di tempat lain sih. Buat Bu Mega dengan mengatakan bahwa ini adalah kegelapan demokrasi, berarti Pak Jokowi itu pangeran kegelapan alias Voldemort. Saya bilang gitu. Nah, Bu Mr. Mega, Bu Mega, Mr. You know. ya, Bu Mega adalah Harry Potter gitu. Tapi kok menterinya masih ada? Kalau Harry Potter ya keluarlah dari itu kan, saya bilang gitu. Atau Dumbledore kan gitu kan? Mbak Puan di Cina Mbak Puan di Cina. Ah, itu dia. sama Krisdayanti. Iya, iya. Masa lu nggak tahu Mbak Puan di mana? Nggak lihat itu Instagram. gua Iya lupa bagus lah. maksudnya. Ya kan artinya kan beliau Kok ya bagus lah. bagus lah. Artinya kan beliau kan memang nggak dua-duanya kan. Itu acara. Kalau datang di ND istilahnya konfrontasi dengan Pak Jokowi. Kalau ada di Jokowi konfrontasi dengan Bu Mega. Ya ini udah sejalan dengan diskusi kita bahwa Mbak Puan itu akan menjadi calon ketum PDI ke depan. Jadi ancaman internal bagi Mas Hasto untuk lanjut jadi sekjen yang ketiga kalinya hat-trick sekjen ini Ahmad Basarah dong. Bisa dibilang Dari dulu. Oh, gitu. Oh, Dari dulu. Masa ini sama GMNI Ya, ini ya. bukannya kalian aja nggak tahu sih. Iya, iya, iya. Coba sih dong. Ini dalam perspektif orang dekat keras banget. Kan nih. dari dinamika dari lama ini, udah dari lama ini. Udah dari lama ini diskusi-diskusi dari udah 5 tahun 10 tahun yang lalu, tiap kali mau jalan kongres ini siapa nih yang jadi sekjennya gitu. Ini di geng Palembang udah lama dia ngomong. Emang Pak Baskara Palembang? Enggak. Pak Taufik. Oh iya benar-benar. Ya. Ini sama GMNI ini ya. Geng Palembang. Pak Hasto tuh GMNI juga kan, Bang? GMNI kalau saya. Jadi ya ini kan pertarungan wacana 1 Agustus. Bu Mega ada di ND. Kenapa ND? Tempat Pak Bung Karno menemukan ilhamnya tentang Pancasila. Di situ ada Mas Ganjar, ada Pak Sekjen. Nah, oleh Pak Jokowi ditunjukkan implementasi Pancasila itu dalam kehidupan nyata. Wah, ambil alih rokan, rokan. Pater Ini taruh Ambil ini alih ya. Freeport, gitu. Ini antara Molotov Plan Kalau di sama sini Marshall Plan penemuan, ya. Di ND itu penemuan, kalau ini pembuktian. Suka-suka Mr. Q lah. Di sini menayangkan belum tentu setuju ya. Iya, di sini juga semua datang kok. Mas Anies siaran, Sudirman Said juga wawancara. Opung Iya. Pandang ngomel-ngomel di sini. Opung Pandang ngomel-ngomel di sini.